Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Ya, itu lagi. Al-amru bi ahadi asya'a yujibuhu mubhaman indana. Al-amru sebermula amar, perintah, bi ahadi asya'a dengan salah satu dari beberapa perkara. Yujibuhu ialah mengharuskan, menyebabkan atau mengharuskan ia amar akannya ahadul asya mubhaman indana. Mubhaman apa mubhaman itu? Tidak jelas atau samar. Indana menurut kita. Fa in fa'alaha, maka oleh karena itu jika melakukan ia orang akannya asya, fal mukhtaru, maka bermula pendapat yang dipilih. In fa'alaha, jika melakukan ia orang akannya asya, murattabatan, dalam keadaan berurutan, fal wajibu, maka bermula yang wajib, awaluha ialah awalnya asya. Awalnya asya. Au ma'an, atau dilakukan secara bersamaan, fa'alaha, maka yang wajib ialah yang paling tingginya asya. Wa in tarakaha, dan jika meninggalkan ia orang akannya asya, uqiba bi adnaha, niscaya diiqab, dihukum ia orang bi adnaha dengan paling rendahnya asya. Sekarang membahas tentang al-wajib al-mukhayyar. Istilahnya ini wajib mukhayyar, perkara wajib yang di sana diberi pemilihan. Ketika ada sebuah perintah yang mengharuskan seseorang melakukan salah satu dari beberapa perkara,
Artinya apa? Artinya yang diperintahkan itu banyak, tetapi yang diperintahkan hanya salah satunya saja. Tetapi yujibuhu mubhaman indana, maka perintah itu membuat mubham. Mubham ini artinya tidak jelas atau samar. Kalau seandainya ada perintah, ada beberapa perintah, ada beberapa hal yang kita disuruh untuk mengerjakan hanya salah satunya saja, maka perintah tersebut menjadi mubham. Artinya yang mana saja kita kerjakan itu boleh. Contohnya besok ya, ini tidak apa, mulai besok kalau saya udah masuk ke kelas, yang belum masuk tidak usah masuk, ya, absen buat hadir aja, tapi jangan masuk, ya, ganggu konsen, hilang langsung konsep yang ada, ya. Kalau saya udah masuk, apapun alasan kalian, kalau terlambat tidak usah masuk, di asrama aja tidak apa-apa, mengganggu apa, konsentrasinya. Hilang langsung mau apa tadi, ya, apa tadi bahasnya. Subuh tadi kalian belajar, enggak kan? Apa alasan kalian terlambat lagi, ya? Kalau kalian tidak serius belajar, enggak usah. Di sini bukan cari banyak murid ya, tempat ini. Jadi bukan hanya ke saya, ke semua guru. Nggak usah. Kalau kalian nggak serius belajar, nggak usah. Ya, nggak usah cari alasan ini, alasan itu. Nggak siap belajar sebagaimana waktu yang telah ditetapkan, nggak usah masuk. Mengganggu semuanya. Mengganggu guru yang ngajar, mengganggu kawan, aturannya udah konsentrasi belajar karena kalian datang ribut, minta geser kursi lah, minta inilah. Lebih bagus kalau guru lain terserah, tapi kalau saya udah masuk, yang terlambat ndak usah masuk, ya. Absen buat aja hadir nggak apa-apa, tapi ndak usah masuk daripada mengganggu ketenangan belajar. Dan kalau mau buat minum untuk saya dari sebelum-sebelumnya cepat. Tapi kalau karena buat air kalian terlambat, mending tidak usah. Ya, makanya apapun alasannya, tidak usah. Tahu kalian sekarang jam berapa? Padahal saya sengaja udah memperlambat masuknya biar kalian tepat waktu. Nah, apa guna? Kalau kayak gini, mending jam 6:30 saya masuk tadi lagi, biar cepat selesainya. Ini udah jam 8 masih aja lambat. Oke, saya ulang ya. Pembahasan sekarang adalah mengenai wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar itu adalah ada beberapa perbuatan, ada perintah untuk melakukan ada beberapa perbuatan yang diperintahkan untuk dikerjakan, tetapi yang diperintahkan untuk dikerjakan itu hanya satu, dan perbuatan itu tidak ditentukan yang mana. Maka kalau seperti itu, mukhatab atau orang yang diperintahkan itu boleh mengerjakan yang manapun. Contohnya, coba baca ayatnya di sana. Baca ayatnya.
Dah dapat dah. Baca ayatnya, dah ketemu. Baca. Fakaffaratu ya Allah. Sekarang enggak tebak. Tak ada, ada. Baca novel, baca novel. Santai. Fakaffaratuhu. Terus it'amu. Terus panjang pula ya. Terus au Oke. Ini membicarakan tentang kafarat. Kafarat apa kafarat yamin itu? Kafarat sumpah. Nah, ada yang harus dikerjakan. Pertama, it'amu asyarah atau kiswah atau tahriru raqabah. Asya'nya ada 3. Yang diperintahkan itu hanya salah satunya saja. Dari mana kita tahu? Ya kan salah satunya ya. Dan di sini tidak ditentukan yang mana harus dikerjakan karena ada ini. Au ini maknanya apa? Takhyir. Berarti kita boleh memilih. Kafaratnya boleh memberi makan 10 orang miskin atau apa nih? Pakaian atau memerdekakan budak. Karena ini al-amru bi ahdil asya, kita disuruh untuk mengerjakan salah satu saja dari beberapa hal, dan di sana tidak ada ketentuan yang mana harus dikerjakan, maka kita boleh mengerjakan yang manapun. Saya mampunya ini, oke, silakan. Hendaklah saya nomor 1 aja, tidak apa-apa, boleh. Itu namanya wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar itu perkara yang harus dikerjakan, tapi kita boleh milih yang mana harus kita kerjakan. Atau kita buat contoh yang lain aja lah. Misalnya saya bilang malam ini kalian harus ta'allam yalah, au iqra, boleh lah. Au iqra'il Qur'an, ta'allamil kitab, au iqra'il Qur'an, au kalian malam ini harus belajar kitab atau baca Quran atau kalian berkhidmah. Kalian diperintahkan untuk mengerjakan salah satu dari yang 3 ini. Maka yang manapun kalian kerjakan itu boleh. Fa in fa'alaha fal mukhtaru in fa'alaha murattabatan fal wajibu awwaluha. Fa in fa'alaha, kalau seandainya saya kerjakan semuanya,
Orang kaya misalnya kan, fakir miskin 100 orang, bukan hanya 10. Pakaiannya selama setahun saya tanggung. Budak 10 orang saya merdekakan. Maka bagaimana? Loh, mana dia tadi ini? Fal mukhtaru, maka pendapat mukhtar in fa'alaha murattabatan fal wajibu awaluha. Jika melakukan ia orang akannya asya semuanya murattabatan dalam keadaan berurutan, fal wajibu awaluha, maka yang wajib ialah yang pertama. Kalau dikerjakan, dia boleh memilih. Gimana kalau dikerjakan seluruhnya? Misalnya dikerjakan seluruhnya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dikerjakan sekaligus, yang kedua dikerjakan ganti-gantian, berurutan, bukan berurutan, ya, ganti-gantian ya. Misalnya ini saya kerjakan dulu, terus ini saya kerjakan kedua, terus ini yang ketiga, berurutan. Maka yang menggugurkan kewajiban dia adalah yang pertama kali. Maka yang ini yang mendapatkan pahala wajibnya, sedangkan yang nomor 2 dan nomor 3 mendapatkan pahala sunnah. Ini dikerjakan. Maka ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Maka yang menggugurkan kewajiban dari perintah itu adalah yang ini. Yang kedua ini yang kedua dan yang ketiga ini dianggap sunnah. Sunnah, bukan yang wajib. Itu kalau murattabah. Au ma'an, atau dikerjakan secara bersamaan. Fa'alaha, maka yang paling tingginya asya. Kalau dikerjakan secara bersamaan, maka pahala mana yang paling tinggi itulah yang dia dapat. Ini misalnya, kalian baca kitab sambil baca Quran sambil nyapu. Kanannya pegang kitab, kirinya pegang Quran, kakinya ngepel. Saya nggak mau, bagi saya semuanya bagus, jadi saya nggak mau nunda-nunda, dikerjakan sekaligus. Maka pahala mana yang paling tinggi itu? Misalnya ini yang pahala paling tinggi misalnya, maka ini yang menggugurkan kewajiban dia, sedangkan 2 lagi yang sunnah. Ini juga dikerjakan secara bersamaan misalnya. Anggap ini yang paling tinggi pahalanya, berarti ini yang menggugurkan kewajiban, sedangkan 2 yang lain diberi pahala sunnah. Wa in tarakaha uqiba bi adnaha, dan jika meninggalkan ia orang akannya asya uqiba bi adnaha, niscaya diikop ia orang dengan paling rendahnya asya. Kalau ditinggalkan seluruhnya, maka dia akan diberi dosa dengan dosa yang paling rendah. Misalnya dari 3 itu, anggap yang paling rendah dosanya yang kiswah itu. Maka kalau tidak dikerjakan salah satu pun, maka dia akan mendapatkan dosa yang nomor 2. Dah mau tanya kan? Perbuatannya ini kan al-amrul muqayyad. Al-amrul muqayyad. Jangan beristilah baru. Wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar itu kalau perbuatannya itu bisa dikumpulkan ketiga-tiganya, atau bisa tidak bisa dikumpulkan ketiga-tiganya baru dikatakan wajib mukhayyar. Enggak. Kalau perbuatannya itu tidak bisa dikumpulkan ketiga-tiganya, itu bisa Wajib mukhayyar. Misalnya saya bilang, Noval, kamu belajar di kelas ini atau belajar di musola sekarang, bisa nggak sekali 2 dikerjakan? Enggak, mukhayyar. Iya. Tapi kalau dikerjakan ma'an, kan otomatis yang otomatis yang tinggi apa aja yang paling tinggi pahalanya kan? Ya. Kalau itu kan tidak bisa. Ya tidak bisa berarti yang ma'an. Tapi itu tetap mukhayyar.
Mukhayyar dari segi murtabah. Loh kok ada segi murtabah? Karena hanya bisa dilakukan per tahap. Murtabah ataupun ma'an itu bukan menentukan apakah dia mukhayyar atau tidak. Berarti kalau dari segi murtabah, kenapa kok ini dikatakan wajib mukhayyar? Karena kita disuruh mengerjakan yang ketiga ini, salah satu dari yang tiga ini, tapi kita tidak tahu yang mana yang dikerjakan yang paling utama. Misalnya inilah saya ngomong sama Noval, kamu malam ini belajar kitab atau ngajar adik kelas atau baca Quran. Saya tanya, tahu nggak kamu yang mana yang harus dikerjakan salah satu dari yang tiga itu? Harus dikerjakan ketiga-tiganya apa tidak? Dari mana tahu tidak? Wah, enggak itu. Karena ada au ini menyebabkan takhyir. Saya bilang tadi takhyir ini. Yang mana yang saya tekankan untuk dikerjakan ada? Tidak, itu namanya ahadul asya. Jadi disuruh mengerjakan salah satu dari beberapa perkara, tapi tidak tahu yang mana yang harus lebih dulu dikerjakan. Nah, maka ini muncul istilah wajib mukhayyar. Berbeda kalau perintahnya berurutan. Kan ada kan? Pertama wajib mendidik budak, kalau tidak mampu baru puasa 2 bulan berturut, kalau tidak mampu baru ngasih makan. Nah, itu tertib namanya itu. Itu bukan wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar itu kewajiban atau perintah yang tidak ada keharusan kita mengerjakan secara berurutan atau tidak ditentukan yang mana harus dikerjakan. Itu wajib mukhayyar. Tidak mesti harus bisa dikerjakan secara bersamaan atau harus dikerjakan secara ganti-gantian, tidak. Itu cara pengerjaannya. Kalau ada wajib mukhayyar, maka yang wajib kita lakukan adalah mengerjakan salah satunya yang mana saja. Tetapi kalau kita kerjakan semuanya, maka ada kedua kemungkinan. Ada kalanya kita kerjakan berurutan, yang A dulu, ya lalu B baru C. Kemungkinan kedua kita kerjakan secara bersamaan. Nah, konsekuensinya berbeda. Mungkin pertanyaannya dari mana kita tahu a'laha, Zat? Dari mana kalian tahu ini pahala yang paling tinggi? Itu indallah. Artinya apa? Yang manapun menurut Allah yang paling tinggi pahalanya, berarti itu yang dijadikan menggugurkan kewajiban kita, biar pahalanya paling besar, paling banyak. Sedangkan yang adnaha kalau kita tinggalkan itu, ini kan karena kita berprinsip bahwa Allah itu maha baik, maha penyayang. Jadi ketika hambanya salah, dikasih dosa yang paling kecil. Ketika hambanya melakukan kebaikan, dikasih dosa yang paling besar. Tuh. Hah? Iya, pahala paling besar. Hah? Dosa yang paling kecil. Loh iya kan? Kalau kita tinggalkan dikasih dosa yang paling kecil. Kalau kita kerjakan semuanya pahala paling besar. Iya. Kan cuci muka dulu sebelum ke sini tuh. Bersih ya Allah, hilangkanlah setan di telinga saya biar kalian dengar. Ada lagi? Dalam kafarat jima pada bulan puasa kan konsekuensinya ada 3. Itu tertib. Nah, pertanyaannya secara umum aja, jangan begitu. Dari mana kita tahu ini tertib atau mukhayyar, Ustaz? Mudahnya, nih. Tadi kalau pakai waw dia, itu enggak dulu. Tapi kalau pakai au, ini au, itu mukhayyar. Ini wa itu tertib tuh. Carilah.
Kalau yang itu tertib, karena pakai waw dia. Tapi gimana kalau orang yang nggak mampu? Ujung-ujungnya kan dia mengerjakan hal satu. Gimana kayak Loh, tertib itu mah harus satu, nggak harus semuanya dikerjakan. Siapa bilang kalau tertib dikerjakan semuanya? Dan tertib kan harus mengerjakan seluruhnya. Tertib itu apa? Kan satu dikerjakan. Masa semuanya? Kalau mau semuanya silakan, itu pilihan, itu merasa berdosa kali kan saya kerjakan semua Ustaz. Kalau satu saya kerjakan tidak tertutup dosa saya Ustaz, silakan, itu hak. Tetapi yang wajib cuma satu. Cuman kalau tidak sanggup yang pertama, kerjakan yang kedua, nggak sanggup yang kedua, kerjakan yang ketiga. Tapi tidak ketiga-tiganya yang wajib dikerjakan. Lagi? Tri lagi lah. Yang haram nanti belum masuk. Yang amar aja dulu sekarang. Yang haramnya nanti. Apa? Paling di ikop paling rendahnya asya dosanya. Berarti kalau misalnya melakukan yang paling rendahnya asya, dosa kalau misalnya nggak melakukan yang paling rendahnya asya. Misalnya, ini kasusnya kalau tidak dikerjakan semuanya ya. Kalau semuanya tidak ada dikerjakan, maka orang tersebut mendapatkan dosa mana yang paling kecil. Kita misalnya lah, cecaknya jadi Tuhan kita nih. Ini kalau tidak dikerjakan, anggap dosanya 70. Ini dosanya 50. Ini dosanya 90. Kalau tidak kita kerjakan semuanya, berapa dosa yang didapat? 50. Anggaplah ini pahalanya 85, ini pahalanya 70, ini pahalanya 56. Kalau kita kerjakan semuanya sekaligus, berapa pahala kita dapat? 85. Nah, itu maksudnya. Iya, dosa yang tidak dilakukan, dosa itu dia dapat dari sesuatu yang paling benar. Dari ada sesuatu yang benar, tidak dilakukannya. Dari tidak melakukan yang paling rendah itu dia dapat dosa dari yang bukan tidak melakukan paling rendah, tidak melakukan semuanya. Ingat, ini konsepnya kita hanya wajib mengerjakan salah satu dari yang 3. Nah sekarang kasusnya tidak dilakukan ketiga-tiganya. Pertanyaannya, apakah dosanya 3 apa dosanya 1? Dosanya 1. Satu yang mana? Dosa inikah atau inikah atau inikah? Mana dari 3 nih yang paling rendah dosanya, itu yang didapat sama dia. Bukan berarti ini tadi mana dosa paling kecil. Ini berarti kalau saya tidak mengerjakan ini baru saya dapat dosa. Tidak. Kalau saya mengerjakan ini selesai semuanya. Faham? Saya ulangi lagi. Kalau seperti ini, maka yang wajib kita kerjakan hanya 1. Yang mana 1? Yang mana aja? Ya, yang mana aja. Nah, kalau tidak kita kerjakan semuanya, dapat dosa? Jelas, karena ini perintah wajib, dapat dosa. Nah, muncul pertanyaan, dosanya itu dosa ketiga-tiganya sekaligus atau salah satunya aja? Salah satunya saja. Nanya lagi, kan ada 3 nih, salah satu yang mana? Salah satu yang dosanya paling kecil. Nah, ini dia nih. Cecaknya ini ya, bukan berarti dosa 50. Wallahu alam ya. Kan cecak kita jadi Tuhan misalnya. Nah, saya ini bersyahadat lagi ya. Takutnya kafir pula. Itu. Jadi jangan dipikirkan karena kiswah itu paling kecil dosanya, seandainya saya tidak melakukan kiswah, saya dapat dosa. Enggak, kalau saya mengerjakan salah satu dari 2 yang lain. Karena kewajibannya itu bukan semuanya, tapi hanya salah satu dari yang 3 itu. Itu namanya wajib mukhayyar itu apa? Mukhayyar itu, boleh kita milih, boleh dipilih yang mana aja. Mana yang enak. Dah rokobak itu terakhir biasanya tuh, nggak orang milih karena mahal. Budak tuh
Ya, nah, paling 10 orang miskin nih. Kasih gorengan satu-satu. aku gelas satu. Dah. Ada ketentuannya ya, berapa takarannya tuh di apa nanti itu. Ada lagi? Belakang. Jangan tinggi kali. Aromanya ngeri. Untuk semuanya. Kok nggak dapat pahala semuanya? Enggak. Dikatakan semuanya murattabah atau ma'an? Ma'an. Dia pahala wajibnya paling. Oh, nggak ngerti berarti. Oke, saya ulangkan. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ada perintah seperti ini, maka ini perintah wajib apa sunnah? Wajib. Maka seseorang wajib mengerjakan perintah ini. Perintah mana yang dikerjakan yang wajib? Yang mana saja. Yang wajib itu 1, 2, apa ketiga dikerjakan? Tanamkan diri yang wajib dikerjakan 1. Oke. Sekarang saya kerjakan semuanya. Maka pertanyaannya, mana yang wajib? Karena konsepnya yang wajib hanyalah 1, lalu saya kerjakan semuanya. Kenapa kamu kerjakan semuanya? Biar bingung malaikat, Ustaz. Ya ndaklah, malaikat kan belajar usul fikih juga. Yang mana? Maka yang wajib, pahala wajib adalah kalau murattabah mana yang pertama kali? Ini yang dikerjakan. Maka ini yang menggugurkan kewajibannya. Karena kewajibannya sudah gugur, berarti 2 ini statusnya apa? Sunnah. Karena ini sunnah, maka pahala yang diberi pahala sunnah. Dapatnya pahala yang paling tinggi. Nah, ini tadi. Oke, saya kerjakan secara bersamaan. Pandai-pandailah cari gimana ya. Penting saya kerjakan semuanya. Pertanyaannya, berarti yang mana yang menggugurkan kewajiban dia? Misalnya tadi ini pahalanya 85, 70, 56, cecaknya ya misalnya. Maka perbuatan mana yang menggugurkan kewajiban dia? Yang ini, tahriru. Berarti yang 2 ini nggak dapat pahala? Dapat, tapi kenapa kok nggak pahala wajib? Karena yang wajib 1 dan ini dia yang pahalanya. Jangan congok-congok bana, kok lah badang kok lah. Udahlah, yang 2 ini gimana? Pahala sunnah. Kenapa nggak pahala wajib aja semua? Karena kewajibannya cuma 1. Mana lebih besar pahala wajib apa sunnah? Wajib. Makanya dipilih yang paling tinggi pahalanya. Ini misalnya yang paling berat misalnya kan, nah ini yang paling tinggi pahalanya. Ini dapat pahala juga, cuman bukan pahala wajib, tapi pahala sunnah. Tidak mungkinlah Allah nggak ngasih pahala. Saya aja ngasih pahala. Ngasih pahala. Saya aja mengapresiasi kalau saya suruh kalian ini kan, kalian kerjakan semuanya. Weh, memang rajinlah, hebatlah muridku ini. Apalagi Tuhan. Ya. Paham? Nah. Oke, udah? Nah. Ini terakhir. Apa ya nanya? Al-amru bi syai'in wahidin min asya'in muayyanatin yujibu wa lain wajib mengerjakan 1 tapi yang tak tertentu. Wahidun bi ain la bi ainihi, bahasa di sini mubham. Mubham ai wahidan la bi ainihi, itu sama tuh pemahamannya. Tapi di sini redaksinya mubham. Dari sana mungkin wahid la bi ainihi. Yang wajib itu 1, tapi la bi ain tidak ditentukan 1 yang mana. Bahasa lainnya mubham, di sini mubham, sama aja tuh. Wa yajuzu tahrimu wahidin, dan boleh
oleh mengharamkan satu mubhamin yang mubham indana menurut kita kal mukhayyari sebagaimana wajib mukhayyar. Ini namanya haram mukhayyar. Tadi wajib mukhayyar, ini haram mukhayyar. Ini sekarang nih yang dilarang itu ada banyak, cuman tidak dipastikan yang mana. Misalnya la takul as-samaka, jangan makan ikan, au ayam apa bahasa Arabnya? Hah? Ayam betina itu. Awir ruzza awil kuacia. Jangan makan ikan, atau jangan makan nasi, atau jangan makan kuaci. Nah, ini ada haram mukhayyar. Maka bagaimana ke sini? Boleh kita hanya tahrimu wahidin. Boleh hanya satu yang kita tinggalkan. Oh, makan ikan, saya tidak. Ini dikerjakan, tidak apa-apa. Sama kayak ini. Kalau ini berarti gambarannya hanya satu yang dilakukan, dua yang ditinggalkan, tidak apa-apa. Kalau ini hanya satu yang ditinggalkan, dua dilakukan, tidak apa-apa. Jangan nonton atau jangan ribut. Saya nggak nonton tapi saya ribut, Ustaz. Silakan. Apa pertanyaannya tadi? Itu nggak ada kata penentu dia taksir apa tidak tuh. Jangan berzina atau jangan mencuri. Terus? Pasti tidak akan terjadi hal ini. Itu maunya kalian aja itu. Boleh salah satunya. Tidak ada, pasti wow itu. Tidak ada au itu. Saya nggak mau mencuri tapi boleh berzina, tidak ada. Itu pasti wow. Buatan sendiri kan? Atau ada di Quran? Pikirannya nakal berarti, salah berarti. Itu tidak boleh itu. Karena jelas dua-dua ini nas diharamkan, mencuri haram, zina haram. Tidak mungkin digabungkan dan ada takhyir di sana. Tidak ada cita itu, dok. Contohnya salah berarti. Contoh lain. Nanti saya jawab bahaya nanti. Berarti boleh milih salah satu, Ustaz? Boleh saya bilang. Udahlah. Ya ini perkara. Nggak ngerti saya. Gimana? Kalau yang haram mukhayyar ini, Zat, apakah dia perkara yang mubah atau tidak, Zat? Dia perkara haram tapi mukhayyar. Kalau saya bilang mubah, loh kenapa diharamkan? Haram sama mubah itu dua hal yang berbeda.
Berarti kalau contoh saya tadi boleh, tidak boleh, karena contoh yang kamu buat bertentangan dengan syariat. Makanya contoh yang saya buat ini ada nggak syariat yang mau apa nih, yang mengharamkan salah satu dari tiga nih aslinya? Nggak ada. Janganlah buat contoh kayak gitu. Contoh makanya contohnya yang salah saya bilang. Dari segi nahi, kan ada nahi makanya diharamkan. Tidak ada di Quran hadis itu kuaci, tidak ada loh. Belum ditemukan lagi di zaman Nabi kuaci. Hah? Apa? Contoh nasihat tahrim yang dijual di bawahnya. Belum pernah saya temukan. Belum pernah saya temukan. Saya bilang tidak ada ya, tapi belum pernah saya temukan atau saya tidak ingat. Di sana ada? Tidak ada. Kemungkinan besar tidak ada. Yang sering saya temukan itu wajib mukhayyar. Makanya di sini haram mukhayyar itu contohnya bukan contoh Quran. Kalau di sini kan la tanah walus samak awil labna awil bido. Jangan makan ikan atau minum susu atau makan telur. Allah alam ada apa tidak. Ya cobalah kalian baca Quran sampai tamat, baca hadis semuanya, ada enggak? Itu. Saya belum sempat baca hadis semuanya. Mas'alatun. So, masalah baru mengenai fardu kifayah. Ini kita masih belum masuk ke pembahasan usul fikih ya. Ini masih mukadimah nih. Ya. Tapi kalian harus menguasai karena logika-logika nanti ketika masuk kitabul awal dan seterusnya itu akan dipakai logika mukadimah nih nanti. Kayak wajib mukhayyar nanti ada nanti itu dibahas di pembahasan usul fikihnya. Maka jangan sampai tidak faham meskipun hanya mukadimah. Mak udah mukadimah udah banyak mukadimahnya ya. Masalah dalam mukadimah banyak masalah-masalahnya. Mas'alatun fardul kifayati, sebermula fardu kifayah itu muhimun, ialah sesuatu yang penting. Yuksadu, yang dimaksudkan, jazman, secara pasti atau tegas, husuluhu, akan tercapainya muhim, min ghairi nadharin, dari tanpa memandang, bidzati li fa'ilihi, dengan zat bagi orang yang mengerjakannya, mengerjakan muhim. Fardu kifayah itu adalah sesuatu yang penting yang harus dilakukan tetapi tidak melihat siapa yang mengerjakan. Berarti fardu kifayah itu intinya perbuatan itu dikerjakan oleh siapapun, tidak penting. Itu sesuatu yang penting harus dikerjakan. Kalau sampai situ mirip dengan fardu-fardu biasa, dengan fardu ain. Bedanya apa? Min ghairi nadharin bidzati li fa'ilihi. Tidak mesti tidak melihat, tidak memperhatikan siapa mengerjakan. Kayak sholat jenazah. Sholat jenazah itu wajib dilakukan. Ada orang mati wajib disolatkan, tetapi tidak peduli siapapun. Yang penting jenazah tadi disolatkan oleh siapapun, berapapun orangnya, selesai. Saya belum mengerjakan tapi dia sudah, saya dosa. Tidak, kenapa? Karena sholatnya sudah dikerjakan. Makanya yang penting itu adalah perbuatannya. Perbuatannya sudah terlaksana, siapapun yang mengerjakan tidak masalah. Wal asahu, dan sebermula pendapat aso annahu, bahwa sungguhnya fardu kifayah duna fardi ainin, ialah di bawah fardu ain. Menurut pendapat aso, fardu kifayah itu levelnya, tingkatannya di bawah fardu ain. Artinya apa? Fardu ain afdol min fardil kifayah. Fardu ain itu lebih utama daripada fardu kifayah. Lalu kenapa? Karena fardu ain itu, kata pendapat asoh, lebih penting daripada fardu kifayah.
Buktinya apa? Buktinya kalau fardu ain itu harus dikerjakan oleh setiap orang. Kalau fardu kifayah, satu orang aja mengerjakan, yang lain mana yang lebih penting berarti dari segi itu? Fardu ain. Kenapa? Karena wajib masing-masing mengerjakan. Tapi lawannya Kil mengatakan tidak, fardu kifayah yang lebih utama. Kenapa? Karena lebih ramah lingkungan, lebih bersifat sosial. Satu mengerjakan selain selamat, tidak egois. Penting saya selamat terserah, yang lain mati-matilah. Tidak, ini satu yang mengerjakan, yang lain terselamatkan. Kan lebih bagus fardu kifayah berarti. Yang mana betul Ustaz? Betul dua-duanya asal dikerjakan, ya. Yang enggak betul tuh lama berdebat mana lebih utama tapi tidak ada yang dikerjakan, itu salah tuh. Wa annahu alal kulli, dan bahwa sungguhnya fardu kifayah itu ialah atas tiap-tiap. Menurut pendapat As-Shah, fardu kifayah itu mukhatab dari fardu kifayah itu adalah semua orang. Misalnya satu kampung itu jumlahnya 100 orang. Ada orang mati, meninggal. Ada yang meninggal, maka mukhatabnya berapa orang? Salah. Misalnya satu kampung 100 orang. Nah, kampung apa misalnya kan, kampung ini kampung A misalnya. Nah, ketika ada yang mati satu, maka berapa orang yang kena khitab sholat jenazah? Hah? 99. Karena satu. 99. Karena satu udah mati. Kalau 99-nya udah dewasa semua, ya. Tengah teki itu kan. 100 salah. 99 orang. Yang satu kena tidak kena khitab. Intinya ya itu tidak ada main-main. Kalau seandainya ada yang mati, maka satu kampung itu kena khitab semuanya. Wa yaskutu bi fi'lil ba'di, dan gugur ia fardu kifayah dengan melakukan sebagian. Fardu kifayah itu semuanya kena khitab suatu kampung, tetapi asal sebagian saja sudah mengerjakan, maka gugur kefarduan sebagian yang lain. Itu beda fardu kifayah. Seperti tadi jelaskan bahwa fardu kifayah itu min ghairi nadzorin bizati li fa'ilihi, tanpa memandang siapa yang mengerjakan. Artinya apa? Karena tujuan utama fardu kifayah ini adalah mengerjakan perbuatan itu. Asal perbuatan itu terlaksana, siapapun orangnya, berapapun jumlahnya, aman. Satu orang mengerjakan, yang lain selesai, tidak kena dosa. Itu. Ada mau tanya kan? Beri ya. Jadi kan yang jawab dia, yang pandang dari fardu kifayah itu bukan orang yang mengerjakannya, tapi pandangku mengerjakan yang fardu kifayah. Berarti orang yang muslim itu berarti boleh. Hah? Yang muslim, orang kafir. Pertanyaannya, kalau orang non muslim sholat jenazah sah nggak? Berarti kan belum dikerjakan berarti. Iya, nggak dipandang. Oke, sholat boleh. Pertanyaan saya, sah nggak sholatnya? Sah? Hah? Kalau memandikan jenazah ada syarat niat. Ada syarat ketika memandikan jenazah kita berniat memandikan jenazah. Ada apa tidak? Ketika mandikan kita niatkan memandikan jenazah, ada enggak? Hah? 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 Tidak ada. Yang ada apa? Berarti
ada jenazah di bawah, lalu ada di atas buang air misalnya kan, tersiram semua jenazah itu. Selesai berarti, udah mandikan berarti. Udah, boleh berarti. Tanpa ada niat. Gila-gila ngepanggu-anggu nih. Kita tarik lagi mungkin pertanyaannya, apakah orang kafir mengerjakan ibadah itu sah apa tidak? Kesana itu perbedaannya. Dibahas nggak di sini ya? Oh, dibahas nanti dalam amar. Oh, kan udah belajar kan atau if? Belum. Udah. Lataif isyara. Udah sampai amar? Udah. Belum sampai? Udah, apa pula belumnya? Udah tamat malah Lataif kalian mah. Nggak mungkin Anda dapat. Iya tertinggi. Artinya begini. Karena orang yang mengerjakan yang tidak dipandang, berarti boleh siapa aja mengerjakan. Kan itu pertanyaannya. Berarti boleh siapa saja. Boleh asal perbuatan yang dilakukan sah. Kalau tidak sah, ya sama aja bohong. Kayak tadi sholat jenazah, udah disolatkan, udah, oh alhamdulillah, berarti dosa saya selesai. Siapa yang menyolatkan? Orang Kristen. Imamnya, makmumnya orang Buddha, sebelahnya ateis. Sah sholatnya? Tidak, apa cuma. Intinya sholatnya itu udah selesai dikerjakan. Tentunya maksud selesai ini adalah sah sholatnya. Dikerjakan 10 kali pun, tapi yang pertama sholatnya Kristen, kedua Buddha, ketiga Konghucu, yang keempat segala macam, sampai belum ada orang Islam menyolatkan, sah sholatnya? Tidak, berarti belum dianggap dikerjakan. Berarti masih kena khitab orang Islam. Satu kampung itu masih kena khitab. Juga berarti mutlak sama sekali terserah siapapun yang mengerjakan. Boleh. Anak kecil misalnya ndak wuduk, ndak apa, mengerjakan, boleh. Ya boleh aja. Cuma tidak sah. Jangan dia dilarang. Nah, boleh tapi tidak sah sholatnya. Boleh siapapun mengerjakan, tetapi syarat dan ketentuan tetap berlaku. Misalnya sholat jenazah, apa syarat sholat jenazah? Harus ini, harus Islam, harus ini, suci, apa lagi? Itu menghadap kiblat, tutup aurat. Dia orang Islam, sholat jenazah, sah sholat jenazahnya? Belum tentu. Kalau dia sholatnya nggak pakai wudhu, membelakangi kiblat, nggak nutup aurat lagi. Artinya min ghairi nadzorin bidzati li fa'ilhi, itu artinya siapapun yang mengerjakan asal memenuhi kriteria perbuatan itu, maka sudah bisa menggugurkan yang lain. Ada orang mati nih, ini harus salim yang mengerjakan, tidak boleh yang lain. Tidak seperti itu. Mau salim mengerjakan, mau zikri, mau tajri, mau siapapun yang mengerjakan, itu boleh. Beda sama fardu ain. Fardu ain itu memperhatikan siapa mengerjakan. Salat zuhur, kalau salim yang mengerjakan berarti hanya salim. Kenapa kok si zikri tidak gugur kewajibannya? Karena zikri tidak mengerjakan. Jadi diperhatikan siapa yang mengerjakannya. Kenapa kok zikri masih berdosa? Kan dari kerjakan salim. Salim untuk salim. Karena person zikrinya itu belum mengerjakan sholat subuh atau zuhur, maka dia kena dosa. Berbeda sama fardu kifayah. Yang penting sholat jenazah itu dikerjakan oleh salim, maka zikri tidak dosa. Loh kok enggak dosa? Kan dia belum mengerjakan. Terserah siapapun mengerjakan. Yang penting sholat jenazah itu sudah terlaksana, sudah dikerjakan.
Wa annahu la yata'ayyanu bi syuru'i, dan bahwa sesungguhnya fardu kifayah itu la yata'ayyanu ialah tidak menjadi fardu ain. Ia fardu kifayah bi syuru'i dengan sebab memulai. Ketika ada perbuatan fardu kifayah mulai dikerjakan, maka perbuatan itu tidak menjadi fardu ain. Artinya apa? Masih boleh kita batalkan selagi ada orang lain yang mengerjakan. Kalau fardu ain kan konsepnya ketika sudah memulai mengerjakan tidak boleh dibatalkan. Kemarin ada kayaknya ya. Oh, jaizu tarki itu ya. Yang itu. Artinya apa? Ketika fardu kifayah itu sudah mulai kita kerjakan tapi belum selesai, maka fardu kifayah itu tidak menjadi fardu ain. Dalam arti boleh kita berhenti, kita batalkan. Nggak jadilah saya batalkan, itu boleh. Asal itu syaratnya, asal masih ada orang lain yang mengerjakan. Illa jihadan wa sholata janazatin wa hajjan wa umrotan, kecuali jihad, solat jenazah, haji dan umroh. Kecuali 4 hal ini. 4 hal ini meskipun dia fardu kifayah, kalau kita sudah mengerjakan maka tidak boleh kita batalkan. Solat jenazah, Allahu Akbar, tidak jadilah, dosa. Wajib diselesaikan sampai akhir. Apa fardu kifayah yang lain lagi? Hah? Hah? Apa? Apa misalnya ya? Memandikan jenazah fardu kifayah? Ya itu. Setelah mandi, baru nyium kepalanya, udahlah. Itu enggak apa-apa itu. Asal masih ada yang mandikan. Tapi kalau soal jenazah baru takbir pertama, udahlah. Capek. Atau rupanya baru ketahuan jenazahnya musuh saya rupanya misalnya. Enggak boleh. Kalau soal jenazah, kenapa? Karena kalau dibatalkan di pertengahan itu bisa merusak kehormatan mayit. Berpotensi muncul jenazah. Muncul fitnah jenazah pula. Allah Akbar. Kok dia enggak sampai selesai? Berarti ini jenazah nih orang-orang enggak baik nih. Dia apa? Atau jihad. Pergi jihad, baru di pertengahan balik, itu enggak boleh itu. Haram. Kenapa? Membuat yang lainnya takut nanti. Musuh berapa? 20, berapa? 15. Udah baharo, adit bisa 3 orang. Moh lah jalan. Pas tengah jalan kurang 1. Kok bahaya kok. Kan nggak boleh. Kan terjadi seperti di perang membelot. Nggak boleh ya. 1 orang, 2 orang takut tambah 2 orang takut jadi 4 orang berani. 4 orang berani kurang 1 orang berani jadi 3 orang penakut. Kayak kalian kamar mandi lah kan. 2 orang takut tambah 1 orang penakut. Yuk jadi berani. Tapi 1 orang yang berkurang lari, pasti takut 2 lagi tuh. 3 kan. Langsung lari tiba-tiba. Pasti 2 yang ngikut lari ini. Ngapa? Lupa sabun ketinggalan katanya. Makanya kalau dalam kondisi takut, jangan pernah mengucapkan takut. Berlima kalian kan takut, jangan ucapkan takut. Karena 1 kalau pesan takut udahlah. Saya takut, tapi kawan saya 4 orang kayak berani, diam aja lah. Yang selagi itu juga, saya takut tapi 4 kawan saya nggak ada komentar, berarti dia berani, saya berani juga lah berarti. Tapi kalau udah 1 ngaku saya takut, sama wak rupanya ya katanya. Apa? Berarti kan kalau yang contoh yang tidak masuk ilah tadi yaitu mandikan jenazah. Kalau misalnya mandi
memandikan jenazah kepalanya aja tadi kan katanya tak apa-apa untuk mengeluarkan, maksudnya tak apa-apa dilanjutkan. Tak lain hal dengan salat jenazah. Kalau misalnya salat jenazah tadi alasannya yaitu nanti takutnya muncul fitnah, bukankah sama juga dalam memandikan juga bisa ada kemungkinan untuk munculnya fitnah? Kecil potensinya. Kalau kalian tengok biasa tuh kalau dimandikan itu nanti pergi gantian lagi orang lain, nanti pergi gantian lagi orang lain nanti. Mana tahu bukan kenapa kok apa? Saya nggak tahan nengok ingusnya keluar misalnya kan. Orang mati pas mandikan keluar ingusnya kan. Iya aku jijik atau nya keluar misalnya. Kan itu nggak jelek itu. Beda sama sholat jenazah. Sholat jenazah apa? Yang melarang. Lebih bahaya sholat jenazah dibandingkan mandi. Dia bilang enggak ya, kalau mandikan itu enggak. Kalau mungkin semuanya mungkin. Jawab salam misalnya, enggak saya jawab. Oh, ini Ustaz nih marah sama saya nih. Ustaz nih enggak ridho dengan saya nih. Akan bahaya juga. Kalau semuanya dianggap mungkin. Assalamualaikum kan? Waalaikum. Ya Allah, dosa apa saya ya Allah. Jangan ngajari saya, jawab salam saya aja nggak mau Ustaz itu. Nah, kan bisa muncul juga fitnah itu. Tapi kalau sholat ini lebih asyad, lebih apa ya? Lebih wah. Intinya 4 nih, udahlah. Selain 4 nih itu boleh ditinggalkan. Kadang saya bukan kenapa, saya kadang takut saya mendalami kalau kalian nih, nanti kalian menyimpulkan sesuatu yang salah nanti, bersosok beristihad nanti. Tanamkan diri kalian selain 4 ini berarti boleh. Yang nggak boleh itu jihad, sholat jenazah, haji, umroh, titik. Wasunnatuha dan sunnah kifayah kafardiha ialah sama seperti fardu kifayah bibdali jazman bididihi dengan mengganti jazman dengan kebalikan jazman. Kalau sunnah kifayah itu sama seperti fardu kifayah, bedanya jazman diganti dengan ghairu jazim. Berarti kalau sunnah kifayah muhimmun yuqsadu ghairu jazmin husuluhu min ghairi nadrin bidan, gitu. Sesuatu yang penting tetapi bedanya dia tidak harus dikerjakan. Contohnya apa? Mengucapkan salam. Mengucapkan, kok jawab? Mengucapkan. 10 orang datang, Assalamualaikum. Maka yang lain